Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan video-video dari kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik agar lolos SKB tahun 2020. Karena menjadi seorang PNS ini diidamkan mungkin sebagian besar anak muda saat ini. Tips dan trik ini kami susun berdasarkan analisis berbagai macam pengalaman rekan-rekan yang sudah menjadi PNS, dan kita susun menjadi 4 kata, yaitu sesi. S yang pertama adalah spiritual. Spiritual ini menjadi kata kunci menurut saya karena sehebat apapun kita dalam mempersiapkan materi, kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu pun tidak bisa terjadi. Spiritual pun bisa mengantarkan kita kepada ketenangan jiwa. Jadi ketika kita mengerjakan, paling tidak kita diberikan sebuah ketenangan dan kelancaran. Karena saya beragama Islam, maka ada beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan spiritual ini. Seperti sedekah, sholawat, membaca Al-Quran, puasa Senin dan Kamis, ataupun puasa Daud, sholat malam, dan sholat duha. Ada yang kemudian bisa mengerjakan semuanya. Ada yang kemudian bisa mengerjakan hanya satu saja tetapi continue. Itu tidak masalah, tidak menjadi soal. Tergantung dari kita sendiri mana yang kemudian mampu untuk dikerjakan. Tetapi pada prinsipnya kita butuh spiritual untuk menjadi benteng ketenangan ketika kita menghadapi ujian. Biasanya kalau saya itu ketika sebelum sampai ke lokasi ujian, kita menyempatkan ke masjid, salah satu masjid terdekat di dalam lokasi ujian tersebut, untuk kita bersedekah di situ, dan secara psikis kita akan memperoleh ketenangan lebih lah dibandingkan dengan sebelum kita melakukan itu. Tetapi itu pun hanya contoh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya bisa menggunakan cara-cara yang lain, sedekah-sedekah yang lain, agar Bapak Ibu merasa lebih tenang ketika mau menghadapi ujian. Itu sangat mungkin, tapi ada beberapa hal yang lain yang Bapak Ibu lakukan pun itu tidak masalah, tetapi prinsipnya adalah spiritual itu penting di dalam kita menghadapi ujian. Kalau agama yang lain bisa menyesuaikan seperti dengan peribadatan dari masing-masing agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah E, atau emosional, atau di dalam ISQ itu emotional quotient. Ada beberapa sikap yang perlu kita kembangkan di sini. Salah satunya adalah disiplin. Kita perlu disiplin agar waktu yang tersedia kan terbatas, jadi kita harus memprioritaskan mana soal yang kemudian dikerjakan dalam waktu yang cukup lama, mana yang kemudian dalam waktu yang cukup singkat, dan itu perlu kita berpikir secara baik, terutama di dalam urusan waktu. Kalau kita terlambat satu detik saja itu tidak bisa menyelesaikan mungkin beberapa soal yang mungkin menurut kita itu mudah untuk dikerjakan. Jadi disiplin waktu itu sangat penting di dalam pengerjaan soal tersebut. Selain disiplin, itu kita perlu juga untuk mengedepankan sabar. Terutama ketika kita mengerjakan di satu soal tetapi tiba-tiba kita tidak bisa menemukan jawabannya, maka kita perlu menghela nafas sebentar, kemudian kita bersabar sebentar, dan kita mulai fokus lagi untuk mengerjakan. Karena kalau kita paksakan, kemudian malah kita akan tidak bisa mengerjakan untuk nomor-nomor selanjutnya lagi. Jadi kita perlu bersabar, kita perlu disiplin, dan kita perlu mandiri. Yang ketiga, mandiri. Kenapa? Kita tidak bisa menggantungkan orang lain di dalam proses pengerjaan soal. Maka kita harus latihan, betul-betul latihan sampai bisa, agar kita bisa memperkirakan waktunya sudah bisa, kita juga mandiri. Artinya bisa menentukan kapan harus memprioritaskan itu secara sendiri juga. Jadi itu juga perlu kita latih. Selanjutnya mungkin kita juga perlu visi atau
gambaran atau motivasi yang kemudian kita perlu tempa di dalam diri agar itu menjadi pemicu atau satu hal yang menjadi kita semakin antusias di dalam mengerjakan soal ini. Itu berkaitan dengan emosional, jadi ada sabar, disiplin, mandiri, ada juga kita mementingkan sebuah visi. Selain itu, Bapak Ibu, di sisi emosional itu tak kalah pentingnya adalah kita perlu untuk mengedepankan kedekatan kita terhadap orang tua, terutama ibu. Ibu itu menjadi faktor yang sangat kunci di dalam kesuksesan kita. Ada sebuah cerita bahwa sebelum berangkat ke lokasi ujian itu pun meminta doa restu kepada ibu, bahkan ada yang kemudian mencium kakinya, ada yang kemudian sholat bersama ibunda, ada yang seperti itu. Jadi itu untuk mendekatkan, karena banyak pepatah dan banyak pengalaman yang mengatakan bahwa doa ibu itu sangat mustajab gitu ya, sangat mustajab. Jadi perlu sebelum ujian kita harus sowan kepada ibu kita, jadi minta doa restu yang secara sungguh-sungguh. Bahkan beberapa teman kita sampai menangis itu ada. Sebelum lolos SKB dia berdoa kepada Tuhan bersama dengan ibunda agar dapat dimudahkan di dalam proses ujian itu. Itu berkaitan dengan emosional. Jadi emosional tentang sikapnya dirinya, kemudian kedekatan dengan orang tua. Kemudian S, huruf yang ketiga adalah S, yaitu sosial. Sosial di sini kita perlu membudayakan sikap-sikap yang baik terhadap orang lain. Seperti kita senyum dengan orang lain itu juga simple, tetapi itu menjadi hal yang baik ketika kita lakukan, terutama pada waktu kita menghadapi ujian. Jadi paling tidak ketika kita tersenyum dengan orang lain, ada sebuah energi positif yang kemudian bisa dibangun untuk diri kita dan juga mungkin pada waktu kita nanti mengerjakan. Jadi senyum ketika kita berjalan itu paling tidak itu menjadi sebuah motivasi bahwa lingkungan atau semesta itu bisa mendukung kita di dalam proses pengerjaan ini. Kita perlu senyum dengan orang lain. Kemudian juga di sosial kita juga minta doa kepada keluarga yang lain selain ibu dan bapak, terutama orang tua. Minta doa sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu, mungkin dari doa-doa orang lain tersebut yang kemudian kita berikan sebuah kebaikan, mungkin doa-doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta doa ke banyak orang, terutama dalam keluarga. Kemudian juga ada kita melakukan hal-hal yang kecil yang mungkin itu sepele, tetapi kadang kita juga melenakan. Salah satunya itu membuang sampah, membuang bungkus permen ke tempat sampah. Kemudian ketika di jalan ada ranting kemudian disingkirkan. Hal-hal kecil itu pun itu perlu kita lakukan juga ketika kita menghadapi sebuah ujian seperti ini. Paling tidak itu yang berusaha kita kuatkan, yaitu berbuat kebaikan, terutama untuk kebaikan orang lain, kebaikan untuk bumi dan seisinya. Itu penting. Kemudian yang terakhir, selain kita mengembangkan tadi dari spiritual, emosional, dan sosial, itu ketiganya itu akan mengembangkan dari sisi mental. Mental bertanding kita jadi lebih semangat, optimis dalam menghadapi ujian. Selebihnya itu ada sisi intelektual atau konten materinya. Di dalam konten materi ini kita punya strategi-strategi di dalam belajar. Yang pertama kita harus mempelajari kisi-kisi. Kisi-kisi ini kalau seandainya masih dalam proses yang umum, kita perlu detailkan isi kisi-kisi itu apa. Kita petakan lagi. Oh ternyata kisi-kisinya mengarah ke sini, mengarah ke sini. Karena semua soal pasti akan terpusat pada kisi-kisi. Lah pengembangan kisi-kisi itu menentukan pemetaan kita di dalam soal yang nanti akan keluar. Jadi teman-teman perlu menajamkan kisi-kisi kembali agar belajarnya itu tidak jauh dari soal yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perbanyak tryout dari siapapun. Gratis, berbayar silahkan. Yang penting kita perbanyak tryout. Kenapa itu perbanyak tryout? Karena soal-soal yang kemudian muncul, kalau kita sudah terbiasa dengan soal, maka pada waktu hari H pun kita akan lebih mudah dan lebih enak lah ketika kita mengerjakan soal itu. Jadi sudah terbiasa dengan soal-soal yang berkarakter pedagogik dan profesional.
Maka ada soal di buku kita kerjakan, soal di online kita kerjakan, dan nanti ketika ada tryout dari kita, dari channel YouTube Info SKB pun kita ikuti. Karena kita juga ingin membantu kepada rekan-rekan semuanya. Kemudian yang ketiga itu perlu dirangkum. Ada sebuah pengalaman menarik dari rekan saya satu rumah pada waktu saya zaman mahasiswa. Dulu itu teman saya itu setelah wisuda pulang ke rumahnya, yaitu rumahnya di sekitar Jawa Tengah. Setelah pulang, kemudian ada pembukaan CPNS, dia itu kembali ke rumah atau rumah kontrakan kami, itu kembali ke sana dengan membawa rangkuman materi yang sudah ditulis sangat kecil. Jadi ketika mau belajar IPA, maka materi IPA itu sudah disusun dengan rapi dalam satu lembar kertas. Tulisannya sangat kecil tetapi menggunakan mind map yang begitu jelas. Jadi dia sudah petakan kisi-kisinya, didetailkan, kemudian dituliskan di dalam satu kertas, satu lembar kertas yang sangat sangat terbaca ya. Mind mapnya sudah terbaca. Indikator ini kesini dan itu sangat membuat enak di dalam belajar, dan pada waktu hari H pun itu bisa direview itu. Jadi ada yang IPA satu lembar, IPS satu lembar, bahasa Indonesia satu lembar, dan itu sangat enak untuk kita baca karena itu buatan dia sendiri. Kemudian itu juga sangat mudah sekali lah untuk dibaca lah. Ini juga perlu kita merangkum menjadi satu halaman, dan itu bisa kita review, jadi tidak membolak-balik lagi kertas lagi. Jadi kita review, tinggal baca aja satu halaman itu, tulisannya sangat kecil, tidak apa-apa, yang penting terbaca. Kemudian yang keempat ini adalah kita semoga tidak di hari pertama ya. Kalau seandainya di hari pertama pun kita harus melakukan 3 hal itu ya. Dari kisi-kisi, tryout, kemudian dirangkum ya. Tetapi kalau kita tidak di hari pertama itu punya kelebihan. Kelebihannya adalah kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui YouTube ataupun melalui kita observasi langsung tentang soal-soal yang keluar. Karena memang soal-soal SKB itu akan berkembang dari tahun ke tahun. Walaupun konten isinya tetap sama, tetapi pengembangannya tetap berbeda. Nah, itu pun perlu kita tanya betul orang-orang yang sudah melakukan SKB tahun 2020, dan paling tidak kita mengetahui secara alur berpikir ataupun hal-hal yang kemudian keluar di dalam tahun 2020 ini. Apakah kemudian sama tahun 2019, tahun 2020? Nah, itu kemudian kita perlu tanya dan kita perlu tahu dari orang-orang yang sudah melakukan tes SKB. Jadi kita harus sering buka YouTube karena itu salah satu sumber. Mungkin juga kita harus sering buka telinga teman-teman kita yang sudah mengerjakan Japa. Bertanya saja gambarannya apa saja, biar nanti kita ada amunisi atau materi-materi yang perlu kita tajamkan di mana lah, itu nanti kita tinggal ambil di situ. Jadi keempat itu, jadi spiritual, emosional, sosial, dan intelektual ini menjadi catatan penting ketika kita ingin sukses di dalam SKB tahun 2020. Ya, jadi itu sangat penting dan kita semoga bisa melakukan itu, dan doa saya kepada rekan-rekan semuanya, semoga rekan-rekan bisa dimudahkan dan menjadi PNS tahun 2021. Oke, channel YouTube Info SKB, sahabat sukses calon peserta SKB. Semoga sukses semuanya. Terima kasih.